Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kedatangan Tuhan yang Terbuka. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 27, 28, dan 30. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah bagian dari iman kepercayaan kita dan nubuat yang sedang kita nantikan penggenapannya. Karena itu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua seharusnya menerangi kehidupan kita dan pelayanan kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Kedatangan Kristus yang kedua mempunyai dua aspek, yaitu aspek yang tersembunyi dan aspek yang terbuka. Aspek yang terbuka berhubungan dengan orang Yahudi yang tidak percaya dan orang bukan Yahudi. Kedatangan Tuhan Yesus dalam aspek terbuka ini dilambangkan seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Ini akan terjadi setelah kesusahan besar, seperti yang ditunjukkan dalam ayat 29 dan 30. Kilat ini tersembunyi di balik awan, menunggu kesempatan untuk memancarkan sinarnya. Demikian pula dengan Kristus. Menurut Wahyu pasal 1 ayat 10, ia digambarkan sebagai malaikat lain yang kuat. Ia akan diselubungi oleh awan di angkasa untuk sejangka waktu. Dan kemudian tiba-tiba nampak seperti kilat yang memancarkan sinarnya ke bumi. Karena itu, kedatangan Tuhan pada aspek seperti kilat akan menjadi tanda kesudahan proses parousia Tuhan, proses kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat 30 mengatakan bahwa Anak Manusia itu akan datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemudian Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 28. Terjemahan langsungnya berkata, di mana ada bangkai, di situ burung-burung nazar berkerumun. Bangkai di sini mengacu kepada antikristus yang jahat. Dengan pasukan jahatnya, mereka akan berperang melawan Tuhan di Harmagedon. Seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Pada akhir zaman ini, Antikristus akan menjadi penyebab kesusahan besar. Dialah yang perlu dihakimi dan dibinasakan. Mereka adalah bangkai, mayat yang busuk di pandangan Tuhan. Menurut 1 Korintus 15 ayat 22, semua orang yang ada di dalam Adam sudah mati. Antikristus dan pasukannya yang jahat digambarkan sebagai bangkai mayat yang hanya cocok untuk dijadikan makanan burung nazar. Selanjutnya dalam Alkitab, Tuhan dan semua orang yang percaya kepadanya diibaratkan seperti burung elang. Dalam Keluaran 19 ayat 4 dan Ulangan 32 ayat 11, menyatakan bahwa Tuhan telah mendukung kita umatnya di atas sayap Raja Wali dan membawa mereka ke hadapannya. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menurut Ulangan pasal 28 ayat 49 dan Hosea pasal 8 ayat 1. Pasukan penghancur yang cepat diibaratkan seperti elang yang terbang dengan cepat. Karena itu, burung-burung nazar yang berkerumun dalam ayat ini
adalah sebagai burung pemakan bangkai yang mirip dengan elang, dengan ukuran dan kekuatan yang lebih besar. Ini mengacu kepada Kristus dan kaum beriman pemenangnya. Kristus dan para pemenangnya akan membinasakan mereka di Harmagedon. Dengan demikian melaksanakan penghakiman Allah atas mereka. Saudara-saudara yang terkasih, setiap hari kita perlu belajar menanti-nantikan Allah yang kekal. Yaitu dengan jalan kita mengakhiri diri kita sendiri. Ini berarti kita menghentikan diri kita sendiri dengan kehidupan kita, perbuatan kita, dan segala aktivitas kita. Kita perlu menerima Allah di dalam Kristus sebagai hayat kita, menjadi persona kita dan pengganti diri kita. Maka kita yang menantikan Tuhan ini akan diperbaharui, akan dikuatkan sedemikian rupa sehingga kita akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya seumpama Raja Wali. Kita bukan saja berjalan dan berlari, melainkan juga membubung tinggi di langit, jauh di atas setiap penghalang bumi. Orang-orang yang menghentikan dirinya dan menanti-nantikan Tuhan akan mengalami kuat kuasa kebangkitan. Kita akan mengalami kuat kuasa Allah dalam hayat menjadi anugerah kita. Kita akan diubah menjadi seperti Raja Wali dan akan membubung tinggi di langit. Maka pada saat kedatangan Tuhan yang terbuka, Kristus tidak akan datang sendirian. Dia akan datang bersama dengan para pemenangnya. Ia akan menampakkan diri dengan cepat dari angkasa, seperti burung nasar yang berkerumun, bahkan secepat cahaya kilat, yang melaksanakan penghakiman Allah atas antikristus bersama pasukannya dan membinasakan mereka. Dia akan mengikat iblis dan kemudian mendirikan kerajaannya di bumi. Semoga Tuhan mendapatkan kita menjadi kaum beriman yang menang, menjadi para pemenangnya, yang akan melaksanakan penghakiman Allah atas musuhnya dan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang menanti-nantikan Tuhan, kami akan mendapat kekuatan yang baru. Kami akan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuhan, jadikan kami bagian dari para pemenang-Mu. Jadikan kami orang-orang yang ikut serta dalam kedatangan-Mu yang terbuka untuk menghancurkan antikristus dan pasukannya. Sehingga Engkau dapat mendirikan kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.